Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat baik jasmani maupun jiwa, dan dilindungi oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Oke, sebaliknya saya juga minta doa pada Anda semua supaya saya juga diberikan sehat baik jasmani maupun jiwani. Masih semangat? Saya yakin Anda masih semangat karena Anda orang-orang yang hebat. Kita semua, karena saya mantan penderita anxiety psikosomatik. Saya makin hitam ya? Ya, karena saya sering mancing. Saya 4 kali berturut-turut juara mancing. Juara bertahan mancing. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak pamer loh. Betul, 4 kali juara bertahan mancing. Ikan bawal ada. Oke, saya akan membahas yaitu masalah sensasi dingin dari kaki menjalar seluruh tubuh, atau dari kepala ke pundak, kepala, pundak, lutut, kaki, menjalar hingga membuat kita itu takut, terasa horor. Nah, pernahkah Anda mengalami seperti itu? Saya yakin kebanyakan kita semua yang alami anxiety psikosomatik maupun asam lambung itu mengalami, yaitu kaki dingin menjalar sampai kepala, atau dari kepala menjalar. Dan saat itu juga kita terasa panik, terasa gelisah, ya, merasa gelisah, terus takut, jangan-jangan saya mati mendadak ini, begitu, jangan mati nih, atau yang lain. Nah, saya paham karena saya pernah merasakan. Tapi yang perlu kita ketahui semua, ya, apabila kita merasakan hal itu, dingin terasa bergerak, terus atau sini bergerak, atau tiba-tiba saat dingin kaki lemas semua, akhirnya kita takut, napas akhirnya panik, bingung, kita gelisah, kenapa ini, kenapa dan kenapa, ya atau tidak. Saya tahu, saya sering alami seperti itu. Nah, tonton sampai selesai. Ini cara saya, tonton sampai selesai. Saya mau ngerokok dulu, nggak apa-apa ya. Kalau Anda mau bilang Pak Yono kok kurus, silahkan. Nah, oke. Dari mana sih asalnya kita itu kok bisa merasakan dingin, terus akhirnya menjadi horor, takut? Itu asalnya dari mana? Saya pernah menanyakan ini sama dokter spesialis penyakit saraf. Jawabannya adalah, itu karena ada rasa cemas, sehingga timbullah, yaitu di dalam tubuh kita ada reaksi kimia, ada sistem kelistrikan. Di situ ada saraf-saraf otonom, baik simpatik maupun parasimpatik. Nah, karena kita cemas, otak kita tegang, otot kita tegang, pembuluh darah kita tegang, ya, sehingga pasokan atau aliran darah tidak lancar, udara atau oksigen tidak terpasok dengan normal ke otak maupun ke seluruh tubuh. Akhirnya kita merasakan itu. Nah, itu yang pernah saya tanyakan. Dan terus saya bertanya lagi, loh dok, saya ini nggak cemas, saya santai dok, rileks saya. Tapi kenapa tiba-tiba saya merasakan itu? Berarti nggak dari unsur kecemasan dok? Saya bilang gitu. Dokternya begini, enggak, itu awalnya pasti ada sesuatu yang membuat kita itu cemas, begitu, atau membuat kita itu berpikir apa, itu, ya. Nah, kaki dingin juga itu bisa karena
kita mengalami suatu sakit fisik. Ya, tetapi Anda semua saya yakin ya, memang Anda merasakan sensasi di badan Anda, tetapi itu timbul dari pikiran yang klimaks dari yang dulu-dulu sampai sekarang. Nah, sekarang caranya bagaimana Pak Yono mengatasi itu semua? Nah, begini. Memang ini tidak mudah. Yang bisa kita lakukan, yang bisa saya lakukan saat itu, apabila ada terasa dingin dari atas, naik ke kaki, ya, turun ke kaki, terus kita cemas, atau dari kaki, naik ke atas, atau dari manapun, kita hanya bisa, ya, saya hanya bisa diam, tenang. Karena kalau semakin saya itu takut, maka pikiran saya kemana-mana, akhirnya jangan-jangan ini mati mendadak, jangan-jangan itu kalau kita tambah takut. Tetapi saat kita tenang, walaupun itu susah, kita tenang, atur nafas, ya, ingat taat, ya, taat. Ketika kita merasakan sensasi itu, ingat yang namanya taat. T yang pertama adalah tenang. A, atur nafas, alihkan, tarik nafas dalam. Jadi tenang, atur nafas, alihkan pikiran kita yang menyenangkan. Setelah itu kita tarik nafas panjang atau tarik nafas dalam. Semua kita tujukan, pikiran kita tujukan sama nafas. Itu yang bisa saya lakukan, karena ini nggak bisa dilawan, ya. Yang bisa melawan berarti orang hebat. Karena saya nggak orang hebat, saya nggak bisa melawan itu. Saat itu dingin, saya mau kemana-mana sudah nggak berani. Saya harus diam. Saya berbaring ataupun duduk, merilekskan pikiran dan badan saya. Itu saja. Sebagai pencegahan. Nah, apakah itu timbul lagi, Pak? Timbul lagi. Nanti lama-kelamaan tidak. Alhamdulillah saya sudah enggak gitu. Ya, itu. Dan yang lebih penting lagi adalah kalau Anda merasakan itu, maka Anda harus menghindari bau-bauan yang tidak mengenakan. Makanya ini adalah dragon mentol untuk aromaterapi, dan ini adalah medicated oil untuk aromaterapi juga. Nah, itu kalau Anda merasakan gini, sudah tinggalkan HP Anda, jangan nonton TV, sudah dengarkan relaksasi, audio relaksasi, tetap tenang. Tenang. Jangan Anda mondar-mandir ke sana kemari. Itu pengalaman saya. Nggak tahu pengalaman yang lain. Tuh, ya. Pengalaman saya itu. Dan itu saya lakukan memang susah payah pertama. Mana bisa tenang. Sedangkan pikiran sudah kemana-mana. Tapi kalau kita mau melatih, bisa ternyata. Ya butuh waktu. Butuh latihan. Makanya saat Anda meditasi itu melatih ketenangan Anda, kerileksan Anda latih. Sugesti, Anda melatih sugesti, afirmasi, ya, itu berimajinasi, melatih itu ya. Udah, oh iya, hanya itu. Salam saya Debri Kasiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.